Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 10 Agustus. Kita akan baca dari diary nomor 486 dan 491. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya, ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari 486. 486 itu bicara juga tentang persekutuan dengan Allah. Ya Yesus, ketika Engkau datang kepadaku dalam komuni kudus, Engkau berkenan tinggal dalam surga hatiku yang kecil ini bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Aku akan berusaha tetap menemani Engkau sepanjang hari, dan tidak sesaat pun aku akan meninggalkan Engkau sendirian. Meskipun aku sedang bersama dengan orang lain atau dengan siswi-siswi kami, hatiku selalu bersatu dengan Dia. Ketika aku siap tidur, aku menyerahkan kepadanya setiap detak jantungku. Ketika aku terjaga, aku membenamkan diriku di dalam Dia tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ketika aku bangun, aku menyembah Tritunggal yang Maha Kudus untuk waktu yang singkat dan bersyukur kepada Allah karena telah berkenan memberiku satu hari lagi, sehingga misteri inkarnasi putranya dapat sekali lagi diulangi dalam diriku, dan sengsaranya yang pedih dapat diungkapkan sekali lagi di hadapan mataku. Kemudian aku berusaha agar lewat diriku, Yesus lebih mudah melintas kepada jiwa-jiwa yang lain. Aku pergi kemana-mana bersama Yesus. Kehadirannya menyertai aku kemanapun aku pergi. 491. Ketika aku masuk ke kapel, sekali lagi keagungan Allah menyelimuti aku. Aku merasakan bahwa aku tenggelam di dalam Allah, sepenuhnya terbenam dalam Dia dan diresapi olehnya. Pada saat itu aku menyadari betapa Bapa Surgawi sangat mengasihi kami. Oh, betapa besar kebahagiaan yang memenuhi hatiku karena mengenal Allah dan kehidupan ilahi. Adalah keinginanku untuk membagikan kebahagiaan ini dengan semua orang. Aku tidak dapat menahan kebahagiaan ini terkurung di dalam hatiku sendiri saja, karena nyalanya membakar aku dan membuat dadaku serta isi perutku terbakar habis. Aku ingin pergi ke seluruh dunia dan berbicara kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman Allah yang besar. Para imam, tolonglah aku dalam menghadapi masalah ini. Gunakan kata-kata yang paling kuat untuk memaklumkan kerahimannya, karena tidak ada kata yang sungguh memadai untuk mengungkapkan betapa rahimnya Dia. Kita sama-sama lihat ya. 486 itu bicara tentang persekutuan dengan Allah. Ketika Engkau datang kepadaku dalam komuni kudus. Berulang-ulang Suster Faustina katakan ketika Engkau datang dalam komuni kudus. Memang dalam komuni kudus Tuhan datang. Tuhan masuk ke dalam hati kita ya. Engkau berkenan tinggal di hatiku bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Aku berusaha tetap menemanimu sepanjang hari. Kalau saya baca ini, saya mengungkapkan bahwa saya punya rumah. Tuhan datang berkunjung ke dalam rumah saya, masuk ke dalam rumah saya. Dan apa yang harus saya lakukan? Apakah dia di treatment sebagai tamu, duduk di ruang tamu, terus kita sibuk di dalam? Atau seperti yang Suster Faustina katakan, aku berusaha tetap menemanimu sepanjang hari. Jadi dalam aktivitas apapun, dalam rencana apapun, Suster Faustina tetap berusaha menemani Tuhan Yesus sepanjang hari. Ingat terus sama Tuhan. Tak sesaat pun aku meninggalkan engkau sendirian. Ya.
Sering juga kan kita berdoa pada Tuhan, minta bimbingan dari Tuhan, minta semuanya berjalan dengan baik, dan setelah itu dalam aktivitas kegiatan hari itu kita seolah-olah lupa sama Tuhan. Kita cuma pagi-pagi lapor dalam doa pagi, terus setelah itu seharian kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kerja sesuatu, rapat, merencanakan sesuatu, lupa Tuhan ya. Kita sudah menerima tubuh Tuhan dan ditinggalkan sendirian. Sehingga di sini Suster Faustina bilang, aku berusaha tetap menemanimu sepanjang hari. Tidak sesaat pun aku meninggalkan engkau sendirian. Refleksi ya dengan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan seperti yang Suster Faustina lakukan, atau malah kita mengundang Tuhan tapi terus sudah gitu Tuhannya ditinggal sendirian. Lebih detail lagi Suster Faustina bilang, ketika aku siap tidur, aku serahkan detak jantungku. Sebelum kita tidur kita doa malam ya. Kita doa malam, apa yang kita lakukan dalam doa? Minta perlindungan, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, minta ampun atas segala kesalahan. Tapi di sini Suster Faustina dia bilang waktu dia mau tidur, aku serahkan detak jantungku. Terserah Tuhan, ya. Dan ketika aku terjaga, ketika aku bangun, aku membenamkan diriku di dalam Dia tanpa berbicara. Benamkan diri dalam Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, ditenggelamkan dengan sinar-sinar kerahiman Tuhan. Tapi kita nggak usah berbicara apa-apa, nggak usah mohon ini, minta itu. Nikmati aja kebersamaan, persatuan dengan Tuhan. Ketika aku bangun, aku menyembah Tritunggal Maha Kudus. Bersyukur pada Allah karena berkenan memberi satu hari lagi. Ketika kita bangun, kita bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan kasih lagi satu hari. Ya, sehingga dikatakan di situ, misteri inkarnasi putranya dapat sekali lagi diulangi dalam diriku. Melalui pengalaman hari itu, Suster Faustina bisa mewartakan, menyatakan misteri inkarnasi putranya diulangi dalam diriku. Yang kedua, sengsaranya yang pedih dapat diungkapkan sekali lagi di hadapan mataku, khususnya pada jam kerahiman. Di situ dikatakan misteri sengsaranya yang pedih diungkapkan lagi, sekali lagi, diingatkan lagi. Kita diingatkan lagi oleh Tuhan tentang misteri sengsaranya Tuhan. Khususnya pada jam 3 petang. Yesus mau menderita buat kita. Untuk apa? Begitu besar penderitaannya. Apa yang Tuhan mau bagikan dengan kita? Yang ketiga, Faustina katakan, dengan ditambah satu hari lagi, aku berusaha lewat diriku, Yesus lebih mudah melintas ke jiwa-jiwa lain. Dia jadi kayak mediator. Kalau dia berbuat baik, kalau dia mengampuni orang, otomatis kan Yesus bisa sampai ke orang tersebut melalui keberadaannya Suster Faustina. Ya, contoh. Saya mau kasih contoh misteri inkarnasi. Dikatakan kan tadi ya, misteri inkarnasi putranya dapat sekali lagi diulangi dalam diriku. Misteri inkarnasi. Inkarnasi itu kita solider, kita terlibat. Allah dalam diri Yesus terlibat dalam kehidupan dengan manusia. Keterlibatan Allah dengan manusia puncaknya itu pada waktu di dalam Yesus. Membawa sukacita Injil, mewartakan, mewujudkan kerajaan Allah demi keselamatan manusia. Itu yang disebut inkarnasi. Jadi sekali lagi, inkarnasi adalah solider dan terlibat. Allah terlibat dalam kehidupan manusia, memuncak dalam diri Yesus. Inkarnasi itu membawa sukacita Injil. Inkarnasi mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah demi keselamatan manusia. Spiritualitas inkarnasi mengikuti gerak inkarnasi tersebut. Solider, terlibat, bawa sukacita Injil,
mewartakan kerajaan Allah, menolong yang menderita, mengampuni yang berdosa. Itu yang kita bisa lakukan. Jadi dengan bertambahnya 1 hari, maka dikatakan misteri inkarnasi putranya sekali lagi dapat diulangi dalam diriku. Yang kedua tadi, sengsaranya juga dapat diulangi lagi di hadapan mataku katanya. Dan dalam 1 hari itu aku bisa berusaha menjadi mediator, menjadi penengah, menjadi penerus, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga Yesus lebih mudah melintasi, atau Yesus lebih mudah melintas ke jiwa-jiwa lain melalui kita. Ya. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku pergi kemana-mana bersama Yesus. Kehadirannya menyertai aku kemanapun aku pergi. Jadi Yesus itu sebetulnya ada di mana-mana dan selalu menyertai kita, cuma sering kita nggak sadar. Nah sekarang dipertegas lagi, kemana-mana aku bersama dengan Yesus. Kehadirannya menyertai aku dan kemanapun aku pergi. 491 dikatakan oleh Suster Faustina, ketika aku masuk ke kapel, keagungan Allah menyelimuti aku. Allah sangat mengasihi aku. Itu yang dirasakan oleh Suster Faustina. Kebahagiaan ini ingin dibagikan oleh Suster Faustina kepada semua orang. Jadi kebahagiaan itu nggak dia nikmati sendiri. Dia ingin kebahagiaan yang dia rasakan juga dinikmati oleh semua orang. Kebahagiaan ini membakar aku, membuat dada dan isi perutku terbakar habis. Jadi begitu seriusnya ya, begitu sungguh-sungguhnya keinginan dia untuk supaya kebahagiaan ini juga dirasakan oleh orang lain. Misiku, Suster Faustina katakan, ingin pergi ke seluruh dunia, berbicara pada jiwa-jiwa tentang kerahiman Allah yang besar. Jadi diulang-ulang terus dalam buku diary-nya Suster Faustina bahwa misinya Tuhan Yesus, misinya Suster Faustina itu adalah mau pergi ke seluruh dunia supaya jiwa-jiwa, khususnya jiwa-jiwa yang malang, bisa mengalami kerahiman Tuhan juga. Bisa mengalami kerahiman Allah yang besar. Itu kerinduan dari Suster Faustina. Begitu pula kita sebagai para devosan perlu melanjutkan misi daripada Suster Faustina, yaitu pergi ke seluruh dunia mewartakan kerahiman Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang tidak terbatas, agar semua jiwa-jiwa itu mengalaminya. Ini menjadi PR kita semua ya. Kita mulai dari lingkup kita, lingkup kecil, lingkup keluarga. Kita menjadi pembawa kerahiman Allah dalam keluarga kita. Kita menjadi pembawa kerahiman Allah dalam lingkungan sekitar kita. Makin lama makin besar, makin lama makin besar, sampai ke seluruh dunia. Itulah yang menjadi PR kita. Jadi Suster Faustina mengalami begitu sukacitanya, begitu gembiranya bersatu dengan Allah. Dia ingin kegembiraan ini dirasakan oleh semua orang. Baik, itu aja untuk hari ini. Terima kasih kepada Tuhan ya. Kita masuk dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak atas pengajaran yang hari ini kami dapatkan. Dengan bertambahnya umur kami 1 hari, bukan hanya kami bersyukur atas bertambahnya umur kami 1 hari, tapi ternyata ada banyak hal yang Suster Faustina bagikan kepada kami. Dengan kami bertambah 1 hari, artinya misteri inkarnasi putranya dapat sekali lagi diulangi dalam diri kami. Sengsaranya yang pedih dapat diungkapkan sekali lagi di hadapan mata kami. Dan kami juga mau berusaha Tuhan supaya lewat diri kami masing-masing, Yesus lebih mudah melintas ke jiwa-jiwa yang lain. Sungguh kami bersyukur atas waktu yang Kau berikan, atas hari yang berikan, agar hari yang Engkau berikan kepada kami bukan hari yang hanya dijalani sehari-hari saja, tapi itulah misi kami yang perlu kami lakukan dalam kehidupan kami, di mana kami sudah diberi kehidupan oleh-Mu.
Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan, agar kerahiman Allah bisa dialami oleh semakin banyak orang, bukan hanya oleh kami saja, tapi oleh semakin banyak orang, sehingga akhirnya seluruh dunia bisa merasakan kerahiman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra